Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, hidupkan loncengnya, lalu klik jempol, dan bagikan video ini ke media sosial kamu. Hari ini adalah hari ketiga dari 6 hari keliling Bali. Destinasi pertama kami adalah objek wisata Goa Gajah. Objek wisata ini guys, itu terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Informasi untuk kalian nih guys, Goa Gajah ini sudah masuk dalam waiting list warisan dunia dalam bidang budaya versi UNESCO guys. Jadi tempat ini itu diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia dalam bidang budaya guys. Mantap kan? Komplek Goa Gajah ini guys terdiri dari 2 bagian utama, yaitu warisan ajaran Siwa di bagian utara, itu ditandai dengan Trilingga dan patung Ganesha di dalam gua ya. Ada juga ajaran Buddha di bagian selatan nih, dengan tanda patung Buddha dalam sikap Dhyani Buddha Amitabha. Dari Goa Gajah kami pergi ke Pura Yepulu, yaitu sebuah situs purbakala yang ada di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Lokasinya sekitar 500 meter dari Goa Gajah. Sayang sekali di tempat ini teman-teman saya dari India itu nggak mau masuk. Jadi saya nggak bisa ngambil video untuk dokumentasi guys. Dari Pura Yepulu kami meneruskan perjalanan ke Pura Gunung Kawi yang lokasinya itu sekitar 13 km ke utara dari Pura Yepulu guys. Tepatnya ada di Dusun Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Situs Candi Gunung Kawi ini adalah salah satu situs purbakala yang dilindungi di Bali guys. Jadi kalau kesini itu wajib menjaga dan melestarikan, jangan justru merusak, coret-coret dan sebagainya guys. Untuk sampai ke komplek Candi Gunung Kawi ini guys, kita harus turun jalan kaki dari pintu masuk melalui lebih dari 300 anak tangga. Sepanjang perjalanan dari pintu masuk sampai ke kompleks candi ini, di kanan kiri jalan setapak yang kita lalui itu kita bisa mampir ke kios-kios cenderamata yang menjual aksesoris atau cenderamata khas Bali guys. Selain itu juga ada beberapa spot foto yang kita bisa selfie atau berfoto ria dengan background pemandangan alam yang ada di wilayah Candi Gunung Kawi ini guys. Bisa pakai pemandangan kebun kelapa, bisa pakai pemandangan sawah dan sebagainya guys. Beberapa bagian dari jalan menuju Candi Gunung Kawi ini dibuat dengan cara menggerus atau menatah tebing kapur ya, atau batu padas, dibentuk menjadi tangga dan bisa dilalui dengan cukup nyaman guys. Dan sebenarnya itu menambah poin atau nilai dari Candi Gunung Kawi ini dengan uniknya jalan masuk menuju candi ini. Candi Gunung Kawi ini unik dan berbeda dari candi-candi yang ada di Indonesia. Mengapa? Kan gini guys, biasanya kalau yang namanya candi itu adalah berupa bangunan gitu dari batu ya. Tapi kalau Candi Gunung Kawi ini tuh bukan bangunan yang dibuat dari batu guys, tetapi candi yang diukir dari tebing batu padas. Jadi unik dan berbeda dari candi-candi lain yang ada di Indonesia guys. Nah, nama Gunung Kawi itu sendiri artinya adalah pahatan di gunung. Jadi gunung itu artinya adalah gunung atau pegunungan. Kalau kawi itu artinya adalah menatah.
Jadi Gunung Kawi itu artinya adalah pahatan yang ada di gunung, atau pahatan di atas gunung, atau pahatan pada tebing. Sesuai banget dengan penampakan atau wujud dari Candi Gunung Kawi ini, di mana semua candi yang ada di sini tuh dipahat di tebing batu padas. Di komplek Candi Gunung Kawi ini guys, itu ada dua kelompok candi yang dipisahkan oleh sungai. Nah, sekarang ini adalah penampakan dari sungainya guys. Air jernih yang mengalir di sungai ini, dan juga pemandangan di tebing sungai yang hijau dan seperti benar-benar terawat, itu bikin orang yang melihatnya menjadi tenang, sadu. Dan mungkin karena itu maka jembatan penghubung kedua candi yang ada di sungai ini itu menjadi spot favorit buat wisatawan mengambil foto. Jadi dari jembatan ini tuh wisatawan bisa berfotoria dengan background candi di kedua sisi, dan juga dengan background sungainya guys. Keren, pokoknya mantap. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, Candi Gunung Kawi ini kan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok candi yang pertama itu ada di sebelah barat sungai dengan 4 buah candi. Nah, yang kedua itu ada di sebelah timur sungai dengan 5 buah candi guys. Bagian paling menarik dari kompleks candi ini menurut gua adalah sungainya dan pemandangan yang sejuk di kanan kiri sungai guys. Itu menurut gua ya. Nah, selain candi, di tempat ini juga ada kolam pemandian guys. Jadi dulunya ini dipakai untuk mandi keluarga kerajaan gitu. Sedangkan di sudut itu ada air terjun kecil. Ya, kalau dilihat sih lumayan asik buat dipakai buat penyucian, kalau orang sini bilang, buat basuh muka, buat upacara juga loh air ini. Jadi air ini tuh dibilang adalah air suci gitu. Itulah makanya ada beberapa wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, yang datang ke candi ini dan kemudian mereka mengambil sumber air suci ini untuk melakukan penyucian diri gitu guys. Jadi boleh nih kalau kalian kesini kemudian melakukan penyucian diri dengan menggunakan sumber air suci yang ada di kompleks Candi Gunung Kawi ini guys. Nah, sekarang kita bahas mengenai sejarah dari Candi Gunung Kawi ini guys. Jadi kalau menurut catatan sejarah, Candi Gunung Kawi ini tuh dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Udayana dan kemudian Raja Anakbungsu. Tetapi kalau menurut legenda masyarakat setempat nih, Candi Gunung Kawi ini itu dibangun oleh orang sakti yang bernama Kebu Iwa. Dengan kesaktiannya, Kebu Iwa menatah tebing batu padas ini menggunakan kuku-kukunya guys. Dan semua itu diselesaikan hanya dalam waktu sehari semalam. Sakti banget coy. Jadi inget cerita Prambanan ya, membangun candi dalam waktu sehari semalam. Keren. Orang-orang Indonesia zaman dulu mah sakti coy. Saatnya persiapan menaiki nggak tahu berapa ratus atau berapa banyak anak tangga ke atas. Yang harus diingat kalau mau datang ke Candi Kawi itu satu guys,
kalian harus bener-bener fit. Jadi kalau lagi nggak fit, mending jangan kesini. Kenapa? Karena gini, turunnya enak guys, karena itu menurun gitu, ada jalan setapak, ada tangga. Tapi naiknya olo capek coy. Jadi ada lebih dari 300 anak tangga nih, naik nih. Kalian nggak fit, ya pastilah kalian akan ngos-ngosan sampai di atas. Jadi kalau lagi nggak fit, mending jangan kesini. Kalau lagi fit, monggo. Sementara ini kesimpulan untuk masuk ke Gunung Kawi, masuknya enak, turun, tapi pulangnya bro, wow. Ini tamu saya masih di belakang semua nih, belum naik, ini nggak terlalu capek, tapi overall mantap. Oke guys, sampai di sini dulu untuk liputan kali ini ya. Dan jangan lupa untuk yang belum, klik subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian ya, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video jalan-jalan lainnya guys. Thank you yang udah pada nonton. Salam dari gue Rasdoni, and bye-bye.